Mahaguru ulama Nusantara yang dimaksud di sini adalah Syekhona Khalil Bangkalan, yang bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau adalah guru dari para syekh atau ulama tanah air. Tak terhitung santri-santrinya yang di kemudian hari menjadi ulama besar dan berpengaruh, salah satunya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Terkait dengan geger nasab yang sampai sekarang masih bergulir dan semakin panas saja, sebenarnya para ulama Nusantara terdahulu sudah mengakui bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Nabi, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syaikh Yasin Al-Fadani dan juga Syekhona Khalil Bangkalan. Sebagai bukti-bukti bahwa Syekhona Khalil Bangkalan mengakui nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, kami akan mengutipkan dua tulisan dari cucu beliau, yaitu Lora Ismail Amin Khalili, yaitu tentang lingkaran habaib Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga seputar Kisruh Ratib Al-Haddad, yang mana Syekhona Khalil sendiri beberapa kali menuliskan dan memberikan ijazah Ratib Haddad kepada para santri dan keluarganya, salah satunya kepada Kiai Abdul Karim Lirboyo. Silahkan disimak postingan Lora Ismail Amin Khalili berikut ini. Postingan pertama Lora Ismail Amin Khalili, terkait para habaib yang menghiasi kehidupan Syekhona Khalil Bangkalan. Lingkaran habaib Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona Khalil Bangkalan. Dari 30 manuskrip yang telah ditemukan oleh tim Turot Syekhona Khalil Bangkalan, ada satu kitab yang bagi saya sangat menarik, Kitab Manakib atau Biografi Syekhona Khalil berbahasa Arab sebanyak 11 halaman, yang setelah kami konfirmasi kepada Syaikh Sufyan Marbu, salah satu sekretaris Syaikh Yasin Al-Fadani, bisa dipastikan bahwa kitab itu adalah tulisan tangan Syaikh Yasin sendiri. Tentunya bukan suatu hal yang mengherankan, jika beliau sampai menuliskan biografi Syekhona dalam sebuah risalah khusus, dikarenakan sanad-sanad Syaikh Yasin dalam beberapa kitab memang bersambung ke Syekhona Khalil, melalui dua guru beliau yang pernah berguru kepada Syekhona, yaitu Kiai Haji Maksum Lasem dan Syaikh Tubagus Bakri Banten, Mama Sempur. Dalam kitab itu Syaikh Yasin beberapa kali menyebutkan circle Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona Khalil. Pertama ketika beliau mengutip ucapan Habib Salim bin Jindan, kakek Habib Jindan yang juga merupakan santri Syekhona Khalil, tentang silsilah nasab Syekhona. Dinukil oleh Habib Salim, Syekhona semasa hidupnya pernah berkata, "Innama ana min dhurriyyati sahibi Jabal Qiri, huwa Muhammad Ainul Yaqinil mulaqabi biradin faka naqara, wa ummi min sulalatil muluk." Adapun saya adalah keturunan Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, Raden Paku, sedangkan ibu saya dari keturunan kerajaan. Kedua adalah, ketika Syaikh Yasin menyebutkan para guru Syekhona selama di tanah Hijaz. Ketika di Mekah, Syekhona tercatat pernah berguru kepada Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ayah dari Habib Ali Al-Habsyi, Sohib Simtuduror, yang menjabat sebagai mufti Syafi'iyah di Mekah pada waktu itu. Ketika di Medina, Syekhona juga pernah gaji hadis kepada Habib Hazim bin Saik Al-Habsyi. Ketiga adalah, ketika Syaikh Yasin menerangkan para santri Syekhona Khalil, menurut beliau, Syekhona semasa hidup mencetak sekitar 500.000 santri, 3.000 diantaranya berhasil bergelar alim alama. Di antara sekian banyak santri Syekhona yang disebut Syaikh Yasin, banyak sekali nama-nama dari kalangan habaib Ba'alawi antara lain. 1. Habib Ahmad bin Hasan bin Jindan. 2. Habib Salim bin Jindan. Beliau pernah menuliskan, "Saya, ayah saya dan kakek saya, semua pernah sowan kepada Syekhona Khalil." 3. Syaikhah Ummu Kulsum binti Idris Basyaiban. 4. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad. 5. Habib Umar bin Sholeh Assegaf Surabaya. 6. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. 7. Habib Hasan bin Abdurrahman bin Smith. 8. Habib Idrus bin Hasan Al-Munawar. 9. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. 10. Habib Alwi bin Muhammad bil Faqih. Masih banyak para santri Syekhona dari kalangan habaib yang tidak dicantumkan Syaikh Yasin, seperti Habib Ali Bafaqih, salah satu wali Pitu Bali yang dimakamkan di negara. Ini fakta yang menunjukkan bahwa para sada Ba'alawi sejak dulu bukan golongan eksklusif, yang hanya mau berguru kepada golongan mereka sendiri, seperti yang akhir-akhir ini diframingkan. Ketika saya mondok di Al-Anwar Sarang, saya punya beberapa teman sekelas dari kalangan habaib. Adapun narasi semacam, berguru kepada Habib Jahil lebih baik dari berguru kepada 70 kiai alim, jelas merupakan narasi tak berdasar, yang jika benar itu diucapkan oleh salah satu habaib,
maka saya yakin itu adalah oknum yang tidak bisa dijadikan sebagai representasi Ba'alawi. Terakhir adalah ketika Syekh Yasin menjelaskan tentang akhlak mulia seorang Syekhona, beliau menuliskan, Syekhona Khalil juga dikenal memiliki rasa hormat dan takzim yang sangat besar kepada semua ahlul bait dan orang-orang Arab. Tidak pernah ada ulama Nusantara yang menghormati ahlul bait melebihi beliau. Beliau tidak pernah memuliakan dan menghormati seseorang melebihi penghormatan beliau kepada para asaraf. Seringkali Al-Imam Al-Masyhur Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdor berkunjung ke rumah beliau, maka beliau akan melepas sandal beliau, berjalan tanpa alas kaki, dan menundukkan kepalanya untuk menyambut kedatangan sang Habib dari kejauhan. Dan orang-orang menyaksikan hal ini dari beliau bukan hanya 1 atau 2 kali. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqi juga sering bertamu kepada beliau. Bahkan demi itu, Habib Ahmad rela menaiki kapal di tengah-tengah ombak dan angin kencang. Dan setiap kali berkunjung ke Bangkalan, Syekhona pasti akan menyuruh salah seorang santrinya untuk menyambut Habib Ahmad di Pelabuhan Kamal, padahal beliau tidak pernah memberi kabar kepada Syekhona bahwa beliau akan datang ke Bangkalan. Syekhona juga pernah memuliakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor dengan sambutan yang luar biasa ketika beliau berkunjung ke Demangan Bangkalan. Syekhona juga seringkali berbalas surat kepada Al-Habib Al-Muhadis Husain bin Muhammad Al-Habsyi Mekah, kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Ketika di Mekah, Syekhona pernah berguru kepada ayah beliau, Mufti Mekah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika masa hidup, Syekhona juga sering mewasiatkan dan mengijazahkan rotib haddad kepada para keluarga dan santrinya. Beliau pernah menuliskan rotib haddad secara khusus untuk Nyai Aminah istri beliau di daerah Telaga Biru Bangkalan. Beliau juga pernah memberi ijazah rotib haddad kepada santri beliau Manab Magelang atau Kiai Abdul Karim Lirboyo. Hubungan dan ikatan harmonis dengan para habaib sejak zaman Syekhona itu, alhamdulillah terus lestari hingga generasi kami kini. Pada tahun 2008, ketika mau mondok di Lasem, Muhammad Ismail Al-Asqoli pernah diajak uminya almarhumah Nyai Mutmainah Ashol untuk sowan ke Kiai Khalilur Rahman, Ralilur, cicit Syekhina Khalil Bangkalan, seorang waliullah majzub yang juga paman dari sang ummi. Setelah mengutarakan niat untuk menuntut ilmu dan meminta doa, Ralilur memberinya secari kertas, isinya adalah sebaris bait bahasa Arab yang berisi tawasul kepada Sadah Ba'alawi, dan ditulis oleh tangan beliau sendiri. وبسادة الطهر الكرام أولي التقوى بني علوي من حووا كل سودد. Dengan barokah Sadah, para sayyid dari golongan Bani, Alawi yang suci, mulia, dan memiliki sifat takwa, mereka yang telah menggapai semua kemuliaan. Di tengah hiruk-pikuk pembahasan nasab akhir-akhir ini, saya tidak ingin banyak berkomentar, saya hanya ingin kita tidak lupa kepada fakta, bahwa sejak dulu lebih dari 1 abad lamanya, para kiai dan habaib saling hidup rukun dalam kedamaian, mereka saling menghormati, saling mencintai, saling bersatu untuk membumikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi pertiwi ini. Adapun yang tidak seperti itu, maka ia hanyalah oknum yang tidak seharusnya kita baperi, dan tidak kita paksakan untuk menjadi representasi. Sekali lagi, para habaib dan kiai bukanlah 2 hal berbeda yang bisa dibanding-bandingkan, apalagi dibentur-benturkan. Keduanya adalah satu kesatuan, yang merupakan elemen penting bagi kesatuan bangsa Indonesia. Kamu tidak harus setuju dengan tulisan ini, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Bangkalan, 25 Mei, 2024. Postingan kedua Lora Ismail Amin Khalili terkait penulisan dan pengijazahan Ratib Al-Haddad oleh Syekhona Khalil kepada murid-murid dan keluarga beliau, yang kami kutip dari tulisan Lora Ismail dengan tema, Rotib Haddad Menjiplak Wirid Ar-Rifai. Kita akan langsung pada bagian inti yang menyatakan, bahwa Syekhona Khalil beberapa kali menuliskan dan memberikan ijazah Rotib Haddad kepada para santri dan keluarganya. Para ulama kita sendiri, dengan keluasan ilmu dan referensi yang mereka miliki, tetap menisbatkan rotib itu kepada Imam Haddad. Syekhona Khalil misalnya, beberapa kali menuliskan dan memberikan ijazah rotib Haddad kepada para santri dan keluarganya, salah satunya kepada Kiai Abdul Karim Lirboyo. Toh padahal beliau adalah seorang mursid tingkat tinggi yang mempunyai sanad dalam berbagai thoriqoh.
Dari kalangan mursid mutaakhirin juga ada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang tetap menisbatkan rotib itu kepada Imam Haddad.